Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share mencoba meluruskan salah kaprah khususnya di dunia jualan online, khususnya ketika orang menyarankan untuk jualan aja di Facebook Ads pakai branding. Jadi ini orang-orang yang menyarankan ini biasanya yang agak skeptis sama marketplace tapi sukanya di Facebook Ads dan bilang jualan aja di Facebook Ads pakai branding. Nah, saya mau menggarisbawahi si brandingnya ini. Menurut saya penyebutan brandingnya itu salah kaprah. Jadi mungkin teman-teman juga masih salah kaprah soal ini. Hati-hati karena ujungnya Anda akan salah. Misalkan ikut pelatihan Facebook Ads yang mahal, ternyata apa yang Anda harapkan ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita mau, saya mau ngasih tahu ke Anda definisinya. Kita samakan definisi dulu. Definisi standar aja apa itu branding. Jadi kan brand sama ing itu aktif ya. Ini aktif artinya membrandkan. Nah, sesimpel sebenarnya branding itu adalah ingat. Jadi orang ingat akan suatu brand identity ya. Brand identity brand itu bisa macam-macam. Bisa logo, bisa produk, bisa jasa, dan macam-macam. Intinya brand identity orang ingat. Itu namanya branding. Ingatnya mau diasosiasikan dengan apa, terserah. Kayak kapal api, orang ingatnya itu ke kopi, itu branding berhasil. Itu mengasosiasikannya itu bebas kemana aja. Yang jelas, semakin banyak orang ingat, semakin baik. Brandingnya semakin berhasil. Ingat, kuncinya semakin banyak orang ingat, berarti brandingnya makin berhasil. Oke, selanjutnya, nah, balik lagi ke judul bahwa saya bilang bahwa branding yang disebut oleh yang jago-jago Facebook itu menurut saya salah, mungkin salah definisi atau salah kaprah. Pertama, brand gede juga main marketplace kok. Jadi kalau yang branding FB itu, yang jago-jago branding FB itu bilang marketplace itu jangan. Ini agak lucu karena apa? Faktanya brand gede itu main marketplace. Ya katakan aja lah, ya siap Samsung, siapa lagi Apple juga ada, Microsoft, Indofood, semua brand gede hampir semua ya. Hampir semua brand gede juga main marketplace. Jadi kita berusaha membranding, membesarkan brand kita dan disuruh untuk tidak main di marketplace, tapi di marketplace ada brand gede. Mikir, bingung ya. Oke, lanjut dulu. Lalu, nah ini dulu ya. Jadi dulu saya juga suka belajar tentang Facebook Ads, baca buku, datang seminar. Yang jago branding dalam tanda kutip Facebook Ads ini saya tuh bingung. Brandnya apa sih? Jadi saya baru sadar setahun ikutan lihat YouTube-nya, ikutin Facebook-nya. Brand dia apa sih? Apakah brandnya super duper terkenal saya doang yang nggak tahu atau gimana? Ini dulu, sekali lagi ini dulu ya. Saya disclaimer dulu ini dulu karena sebelakangan saya udah jarang lagi serius ikut pelatihan Facebook Ads, nonton YouTube Facebook Ads dan seterusnya. Ini dulu saya tuh kebingungan si mentor atau yang menggurui saya itu atau yang ngasih materi itu brandnya apa sih, sebagus apa? Apakah dia ownernya Wings gitu, apakah dia ownernya LV gitu, Louis Vuitton atau dan seterusnya. Saya agak kesusahan mencari tahu brand dia tuh apa sih sebenarnya. Jadi brandingnya tuh hasilnya seperti apa. Dan kebanyakan justru saya lihat malah menutupi brand dia apa. Nah, kalau saya sih nggak menutupi. Ini bisa dilihat di bawah ini ada visit bla bla bla. Ini tujuannya adalah branding biar teman-teman ingat, oh si Gani Rozaki yang banyak ngomong di YouTube itu brandnya ini baju Yuli, Deepwood, Muslimor, dan ada websitenya ganirozaki.com. Ya ini branding makanya saya bilang orang yang jago Facebook Ads dibilang branding dan anti marketplace itu salah kaprah penyebutan. Mudah-mudahan paham. Kalau kurang paham, putar ulang pelan-pelan. Selanjutnya, nah, yang di Facebook Ads doang alias yang anti marketplace itu rata-rata saya lihat itu jualannya di Facebook Ads itu adalah B2B alias nyari agen. Sedangkan para agen ini dia sangat mungkin jualan di marketplace. Nah, jadinya bingung ya. Jadi si yang nyari agen ini dia bilang jangan di marketplace, tapi agen-agennya banyak di marketplace. Saya juga bingung sejujurnya. Makanya lebih tepatnya bukan branding sekali lagi. Terakhir, kebanyakan juga
orang yang main di Facebook Ads doang ini adalah jualan barang-barang aneh. Barang-barang aneh itu seperti apa? Seperti kartu yang bisa jadi pisau, seperti apalagi ya? Seperti pijat kepala. Itu barang-barang aneh yang dijual di Facebook dan biasanya itu harganya mahal. Kalau yang baru-baru ini itu kayak pop it ya, apa ya, pop it atau pop up gitu. Itu rame di Facebook. Lalu pas tenar langsung di marketplace rame juga, jadinya murah karena di marketplace pasti murah. Nature-nya marketplace itu murah. Nature-nya marketplace itu murah karena orang bisa membandingkan harga side by side. Wajar banget. Nah, mungkin inilah yang ngebuat si orang-orang yang jago Facebook Ads doang ini gak suka sama marketplace, karena ketika mereka sudah capek-capek membuat produk ini terkenal, ada di mana-mana, marketplace muncul, orang berjualan, orang lari ke marketplace. Mungkin seperti itu. Jadi apa solusinya atau apa kesimpulan saya? Jadi menurut saya lebih tepatnya bukan disebut branding Facebook Ads, tapi lebih tepatnya disebut story selling. Karena tadi kalau brand dia tuh apa sih sebenarnya, banyak yang nutup-nutupin. Lalu brand gede juga main di Facebook Ads main, di marketplace juga main. Jadi lebih tepatnya disebut story selling. Orang-orang yang story selling di Facebook Ads ini itu jago-jago teman-teman. Copywritingnya pasti jago karena ngebuat orang pengen baca, ngebuat orang pengen ngeklik, ngebuat orang pengen beli. Itu nggak mudah. Kalau saya nggak jago, karena saya suka aliran marketplace. Kalau saya mah langsung aja tampilkan ini harga, ini judul produk, algoritma suka, mau beli, enggak, ya sudah, silahkan tinggalkan. Nah, kalau yang jago di story selling Facebook ini, dia bisa menyusun copywriting yang luar biasa keren. Orang mau baca. Kalau saya sih nggak bisa buat kayak gitu. Orang mau baca, mau klik, mau beli, dan seterusnya. Lalu jago juga media, karena media itu penting. Media itu contohnya ya foto atau video ya, termasuk audionya ya, mereka ini harus jago banget untuk di copywriting sama medianya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan iya. Jadi kita sebut story selling. Nah, story selling ini memang nggak bisa di marketplace. Kenapa nggak bisa? Karena ya keterbatasan format ya. Kalau di Instagram format medianya banyak, ada reels, ada video, ada story, dan seterusnya. Kalau di marketplace, meskipun sekarang sudah ada Shopee Feed sama Shopee Live, tetap aja belum bisa nyaingin sosial media Instagram sama Facebook. Kenapa? Karena orang yang datang ke Shopee itu untuk belanja, bukan untuk dicekokin cerita. Tapi kalau orang yang datang ke sosial media, kemungkinan dia mungkin lagi senggang, dia mau baca cerita, ada yang menarik, ini apa, baca ceritanya, terus ya, dan seterusnya. Dan juga di sosial media kayak IG sama Facebook itu platform atau formatnya itu banyak. Jadi kalau di Facebook kita lihat lagi Facebook Watch, keluar iklan. Kita lagi di feed, keluar iklan. Kita lagi lihat Reels, keluar iklan. Kita lagi scroll, keluar iklan, dan seterusnya. Dan alasan utama kenapa saya bilang mereka itu bukan branding, tapi story selling, karena hasilnya instan, teman-teman. Jadi hasil Facebook Ads-nya, alias orang-orang yang jago bahkan sampai bermiliar-miliar iklannya per bulan, itu hasilnya instan, alias langsung ada penjualannya. Kalau enggak ya nggak akan nutup. Makanya mereka sebut story selling, bukan branding. Karena kalau mau branding, ada teori yang bilang orang itu harus lihat 7 kali sampai ingat. Nah, ingat, di awal saya bilang bahwa teori branding adalah ingat ya. Orang bisa ingat. Jadi orang tuh harus lihat 7 kali supaya ingat. Oke, ini belum beli, baru ingat aja. Ini teori, saya rasa sudah teori yang sudah orang banyak tahu, dan saya yakin teorinya nggak main-main dengan riset akademis dan lain sebagainya. Oke, sekian aja. Jadi intinya saran saya, hati-hati buat teman-teman ikut pelatihan Facebook Ads. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti apa yang dimaksud oleh si penyedia seminar, apakah beneran branding yang ngebuat orang ingat atau story selling yang tadi saya maksud. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ini nggak ngaco-ngaco banget. Kalau ternyata memang saya yang salah, saya ngaco ya, saya mohon maaf. Mari kita diskusi di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.